ada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada yang dapat, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita menyembah Tuhan dalam roh. Haleluya. Haleluya. Kami meninggikan namamu Tuhan, Raja di atas segala raja, yang bertahta di atas pujian, yang bertahta di atas pujian kami Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan namamu. Oh haleluya, haleluya. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak Tuhan. Terima puji-pujian dari umat-Mu Tuhan, sebab Kau layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, selamanya dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya dalam roh dan kebenaran, Tuhan, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Haleluya, haleluya, dalam roh dan kebenaran kami menyembah Yesus. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan. Hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Kami buka hati kami Tuhan, hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Oh,
menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, biarlah apa pujian yang sudah kami naikkan berkenan di hadapan-Mu ya Aba. Biarlah persembahan kami harum di hadapan-Mu Tuhan. Karena persembahan ini hanya untuk Kau Tuhan. Hanya untuk Raja kami. Raja di atas segala raja. Allah yang berkuasa atas hidup kami. Yang mampu melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semuanya. Inilah kami Tuhan. Anak-anak-Mu. Dengan persembahan yang kami bawa. Hadapan tahta hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali lagi bersama di acara live talk session 7 PM with GB Ebenezer Simpangan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, saya perkenalan dulu samping saya, apa namanya? Saya Shalom, saya Wulan. Namanya Wulan ya. Ya, kita akan bicarakan mengenai kesaksian-kesaksian apa atau mukjizat-mukjizat apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan Wulan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Tuhan. Kami percaya apa yang mau kami sharingkan, apa yang mau kami bicarakan Tuhan Yesus. Mengenai kesaksian-kesaksian hamba-Mu Wulan Tuhan. Kami percaya semua yang disampaikan itu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap kesaksian disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan. Tuhan, Kau yang pimpin talk show ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Shalom Wulan. Shalom. Wulan nih, waduh saya nggak usah pakai lama-lama ya gitu ya. Boleh perkenalkan dirinya lebih lengkap mungkin, Wulan tinggal di mana? Oke, Shalom saudara semua. Nama saya Wulan. Saya bergabung dengan KUL Cilangkap dan saat ini melayani di GBI Ebenezer Simpangan di bagian multimedia. Di bagian multimedia ya. Ya. Umur berapa Wulan tadi? Umurnya Usianya? ya Malu rahasia. banget ya, malu banget ya, rahasia, oke. Sudah cukup umurnya. Sudah gitu. cukup umurnya ya, Ya. nanti kita gali ya umurnya berapa ya biar ketahuan. Oke. Nah Wulan, pastinya setiap yang datang ke sini, kita undang ke sini bahwa mereka mempunyai kesaksian dalam hidup mereka begitu ya. Oke. Nah Wulan mungkin boleh ceritakan begitu, apa yang Wulan, kesaksian yang saya tahu itu informasi bahwa Wulan sempat mengalami namanya sakit di tulang belakang ya. Iya, HNP. HRP namanya. HNP. HNP ya, HNP itu ya. Sakit pada tulang belakang itu di tahun berapa Wulan kalau boleh tahu? HNP itu di sekitar tahun 2015. 2015, Iya. baru ya berarti ya, 5 tahun, baru 5 tahun lah ya. Iya. 5 tahun. Nah itu kalau boleh tahu HNP itu dampaknya seperti apa ke Wulan sendiri? Atau waktu itu dokter bilangnya seperti apa? Ya, waktu itu kejadiannya di kantor gitu ya. Jadi saya sewaktu di kamar mandi posisinya sedang bungkuk gitu, tiba-tiba nggak bisa bergerak gitu. Jadi kayak batang pohon aja gitu, nggak bisa bergerak, duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, tiba-tiba kaku. Akhirnya saya minta bantuan teman, akhirnya saya dibawa ke ambulans, pakai ambulans gitu ya, ke rumah sakit terdekat di kantor gitu. Dan itu dokternya sudah langsung memvonis kalau mau sembuh harus operasi gitu. Pokoknya intinya harus operasi. Tapi akhirnya saya beriman, ya sudah kita gak usah operasi dulu, kita pindah rumah sakit saja gitu ya. Akhirnya Untuk kita dapat informasi dari dokter yang lain begitu ya? second opinion lah gitu ya. Tapi puji Tuhan di sana ternyata dokternya bilang ya udah kita terapi dulu gitu ya, terapi dulu, dan mujizat Tuhan tuh ya terjadi di situ. Terjadi di situ ya. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian tersebut, mungkin Wulan bisa sampaikan. Ini pada saat 2015 Wulan jatuh di kamar mandi, lalu akhirnya dibawa sama teman-temannya ke rumah sakit dekat kantornya, begitu ya. Nah, lalu dalam rumah sakit yang pertama itu berapa lama Wulan dirawat? Saya dirawat sekitar 10 hari. Di rumah sakit yang pertama Iya, itu rumah 10 sakit hari. yang pertama. Oh, maksudnya dalam Akhirnya, 10 hari iya. itu baru dicek doang itu bahwa Wulan sakit ini. Maksudnya penanganan seperti apa yang dilakukan Ya oleh saat dokter di sana? itu dikasih obat, terus juga terapi gitu. Hanya Ada terapi sebatas juga? itu aja. Karena mereka langsung menganjurkan untuk operasi.
gitu. Istilahnya nggak ada harapan lah gitu untuk sembuh. Hanya cara satu-satunya untuk sembuh hanya dengan operasi. Jadi dokter di rumah sakit pertama langsung vonis Wulan Iya. harus dioperasi dan tidak ada harapan lain selain operasi, Iya, begitu betul. ya. Nah tapi pada saat itu Wulan pasti merasa pastinya sedih ya, pasti ya. Pastilah. Pasti sedih ya, pasti kan kaget gitu kan, kok saya tiba-tiba harus dioperasi. Nah boleh tahu nggak nanti kalau misalnya dioperasi apa langsung sembuh misalkan HNP Nah itu? itu dia, saya tanya sama dokternya. Iya, betul. Kalau saya operasi, apa yang terjadi dok gitu? Saya langsung sembuh, bisa jalan atau seperti apa? Tapi ternyata itu 50-50 gitu. Itu masih 50-50 ya? Iya, itu nggak ada jaminan. Dokter nggak bisa jamin untuk kita sembuh. Dia hanya untuk apa ya? Istilahnya mengatasi supaya saya bisa at least aktivitas agak normal lagi gitu. Karena saat itu posisinya saya sudah kayak lumpuh lah gitu. Nggak Orang bisa. bilang lumpuh gitu ya? Iya, nggak bisa bangun dari tempat tidur, bergerak kanan kiri pun sulit gitu, sakit sekali gitu rasanya. Seperti itu. Jadi itu ya di rumah sakit pertama dokter langsung begitu walaupun risikonya masih 50-50 ya? Iya betul. Oke. Terus setelah itu Wulan dibawa ke rumah sakit yang kedua setelah 10 hari itu ya? Iya. Setelah 10 hari lalu Wulan dibawa ke rumah sakit kedua. Nah rumah sakit kedua ini dokternya berkata bahwa Wulan masih bisa Masih bisa lewat terapi. lewat terapi. Iya. Oke, lalu bisa lanjutkan? Ya, di situ ya saya percaya itu semua bukan karena dokternya aja gitu ya, tapi ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saya sehingga saya bisa proses itu sangat cepat sekali gitu ya. Bahkan prediksi dokter tuh kurang lebih ya bisa hampir setahun untuk bisa normal gitu. Tapi puji Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan iman kita sambil berjalan lah gitu ya, kita sambil terapi, sambil berobat, itu ternyata hanya dalam beberapa bulan saya sudah bisa kerja lagi. Wah, puji Tuhan banget ya. Harusnya itu HNP itu 1 tahun begitu. Iya, Terapinya bisa, 1 tahun. Bisa 1 tahun. Nah mungkin pada saat itu apa yang Wulan merasa bahwa ini saya dapatkan mukjizat di momen seperti apa? Maksudnya dalam artian kan terapi tetap berjalan berarti kan terapi tetap berjalan. Nah di momen seperti apa Wulan merasa bahwa pastinya karena durasi waktu itu ya. Karena kan tadi kan harusnya setahun tapi hanya beberapa bulan saja sudah sembuh ya. Tapi melalui momen yang di mana gitu kan biasa orang wah disisit gitu maksudnya. Yang paling terasa ketika saya disembuhkan adalah biasanya ya kalau bangun tidur itu untuk posisi bangun aja tuh sulit sekali gitu ya. Cuman tiba-tiba saya nggak tahu kapan persisnya gitu ya. Waktu saya bangun kok kayaknya udah lebih enak gitu, sudah lebih enteng gitu. Saya juga awalnya saya pakai kursi roda. Saya berapa kali terapi tuh saya pakai kursi roda. Sampai akhirnya saya percaya, saya imani gitu dalam nama Yesus. Saya terapi nggak usah pakai kursi roda lagi gitu. Di saat itu ya iman saya juga bangkit gitu ya. Mulai sejak itu ya sudah saya tidak pakai kursi roda lagi gitu. Puji nama Tuhan ya Wulan ya. Wulan luar biasa kesaksian Bapak Ibu Saudara bahwa harusnya 1 tahun tapi oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena imannya Wulan, oleh karena belas kasihan Tuhan ya. Pastinya oleh karena belas kasihan Tuhan maka kebaikan Tuhan ya. Karena kebaikan Tuhan ya, maka nggak sampai setahun Wulan sudah pulih ya. Wulan sudah. Dan pastinya waktu itu ada teman-teman Wulan dong. Maksudnya kan nih Wulan di Kul nih, ada di Kul nih. Nah itu mungkin saat itu teman-teman Kul support pastinya dong. Ya, pastinya. Supportnya begitu ya. Support Wulan sampai sembuh ya. Ya, mereka nggak berhenti ya untuk mendoakan saya gitu. Justru di saat-saat ya saat-saat terberat gitu ya di dalam hidup saya, di situ keluargaku yang maksudnya menopang, mensupport, mendoakan gitu supaya saya tetap semangat menjalani terapi, saya tetap beriman kalau masih ada mujizat Tuhan gitu dalam hidup saya. Puji nama Tuhan ya, puji nama Tuhan. Sekalian kali ya, saya mau promosi bahwa teman-teman ini loh, contoh nyata semua Bapak Ibu Saudara, contoh nyata untuk ikut Kul itu bukan nggak ada fungsinya, bukan nggak ada manfaatnya, tapi Banyak. keluarga ya Wulan. Iya, seperti punya keluarga lain, keluarga sendiri gitu. Keluarga sendiri iya, keluarga kedua lah ya, selain keluarga inti maksudnya. Iya betul. Wah puji nama, luar biasa Wulan, luar biasa. Oke terus Wulan, saya juga dapat informasi mengenai Wulan. Jadi ternyata setelah Wulan itu terapi dan itu Tuhan sembuhkan mengenai tulang belakang. Nah ini belum lama ini juga Wulan itu sakit juga ya? Iya. Sakit juga. Boleh ceritakan nggak sakit apa? Iya. Jadi awalnya itu saya mengalami usus buntu
itu juga nggak sengaja sih sebenarnya tahunya gitu ya. Saya agak demam terus batuk, akhirnya saya cek ke internis, tapi ternyata pas dipencet perutnya, wah sakit sekali dok gitu. Wah kok ini ada indikasi usus buntu gitu ya. Ya udah akhirnya ya udah cek deh gitu ya, cek USG gitu. Setelah cek USG ternyata benar itu ada usus buntu gitu. Akhirnya ya secara manusia saya pengennya ini dong cari dokter yang terbaik gitu ya, dokter yang terkenal, dokter yang bagus gitu. Buat operasi. Iya buat operasi. Saya juga nyarinya yang endoskopi gitu kan, karena nggak mau banyak luka jahitan gitu. Dan ada satu dokter yang terkenal lah di Indonesia, itu endoskopinya itu hanya dengan 1 titik. Kalau normalnya itu kan 3 titik ya, ini 1 titik dan dia udah terkenal banget. Akhirnya saya ke tempat itu gitu, saya menjalani operasi gitu. Tapi ternyata setelah operasi kok bukannya membaik gitu ya, malah tambah parah lah ibaratnya. Ternyata saya nggak tahu gimana mekanismenya, usus saya jadi malah bocor gitu. Ususnya bocor nih. Iya, Oh ini berarti beda sakitnya lagi Iya, ya. beda Ini berarti lagi. sakit yang disebabkan oleh yang pertama tadi ya. Iya. Sakit usus buntu lalu pada akhirnya ada kesalahan atau mungkin ada sesuatu Iya, yang saya kurang tahu sih. kurang tahu Nggak bisa kenapanya. ngejudge juga ya. Tapi langsung berefek ke usus besar bocor. Ususnya bocor gitu. Iya, Ya? ususnya bocor. Ususnya bocor. Oke. Kalau boleh tahu Wulan ini terjadi tahun berapa Wulan? 2000 tahun lalu ya, kayak tahun lalu. Tahun lalu berarti 2019 dong. Iya, ya? betul, Masih, tahun lalu. Masih seger banget berarti ya? Iya, betul. 2019 ya. Iya. Nah itu pada saat itu kalau waktu pertama Wulan kan sampai nggak bisa bangun tuh. Nah ini yang sakit kedua ini yang Wulan rasakan tuh apa? Oh, ini lebih parah. Lebih parah ya, lebih parah. Oke, naik level. Kayaknya iya, Sakitnya naik level. Nah, jadi yang saya rasakan tuh demam tinggi gitu dan nggak bisa masuk makanan sama sekali. Biasanya kan kalau setelah operasi nunggu gitu ya, nunggu supaya kita bisa buang angin, terus juga bisa makan gitu. Ini setiap makanan yang masuk keluar lagi dan perut saya tuh semakin membesar seperti udah 5 atau 7 bulan lah gitu ya, gedenya sampai mengkilap gitu. Mengkilap tuh saking penuhnya gitu. Dan setiap saya muntah gitu, cairannya tuh warna hijau gitu, hijau kuning gitu. Sampai segitunya Iya, ya? ternyata racun, sama saya udah jadi racun Oh, gitu. jadi dia mengendap ya, maksudnya cairan itu mengendap di perutnya Iya, Wulan? kan ususnya bocor gitu ya, jadi udah kemana-mana tuh, udah di dalam perutnya udah tersebar di mana-mana cairannya itu. Saya nggak tahu ya, maksudnya saya nggak ngerti istilah kedokteran, entah empedunya atau apanya, pokoknya cairan di dalam usus kan harusnya misalnya langsung ke anus gitu ya. Nah itu karena bocor, ya udah. Dia Jadinya, menyebar iya, di sekitar Iya. perut seperti itu ya? Oh, Jadi ya meracuni lah. ibaratnya meracuni, gitu ya. jadi Iya pada kan? akhirnya dia meracuni. Dan efeknya sakit itu sampai perutnya juga bengkak begitu Iya, ya? perutnya jadi bengkak gitu. Oke, terus itu di rumah sakit Itu yang rumah sakit tempat yang operasi? pertama, Yang iya, pertama juga? iya. Berarti ada rumah sakit keduanya? Iya betul. Oke. Jadi 10 hari, sekitar 15 hari atau berapa hari ya, saya dirawat di tempat yang pertama. 15 hari ini harusnya sih normalnya usus buntu nggak 3 selama hari. itu ya, 3 hari doang harusnya udah Iya. pulang ke rumah ya. Iya betul. Tapi berarti karena sakit ada infeksi itu, Iya. mungkin saya anggap infeksi. Jadinya 15 hari di rumah sakit pertama. 10 atau 15 hari 10 atau saya 15 kurang hari. lupa ya. Dengan kondisi kurang seperti itu, ingat. dengan kondisi perut yang terus muntah setiap hari. Iya betul, betul. Wah Dan- itu menyiksa banget sih. Dan saya hampir setengah sadar sih sebenarnya. Dan saya baru tahu juga harusnya saat itu saya sudah harusnya saya sudah harus masuk ke ICU gitu. Dengan kondisi seperti itu. Karena HB-nya turun, terus juga saya nggak tahu apa ya, apa gitu, ada indikator apa gitu ya, itu harusnya saya udah nggak boleh di ruang perawatan biasa lah gitu, dan itu posisinya udah gawat banget gitu. Oh, karena sakitnya udah beda. Udah 15 hari soalnya ya. Iya, dan Udah 15 saya hari. juga udah setengah sadar sebenarnya. Oh, begitu. Iya, saya udah agak kurang kenalin orang gitu, terus juga Oh, sampai kayak segitunya? ngerasanya panas terus gitu ya. Pokoknya saya sampai udah apa ya,
nggak bisa berdoa lah, nggak bisa nangis, nggak bisa berdoa. Saya ngerasa kayak udah di lorong yang gelap gitu. Udah istilahnya udah hopeless lah ya. Iya. Saya bisa bilang hopeless lah ya Iya, pada dan saat udah itu. ya setengah sadar itu tadi. Kalau orang yang nungguin saya sih katanya bilangnya saya nanya jam terus jam berapa ini jam berapa Oh, gitu? Saya sendiri lupa gitu, saya nggak tahu. Oh iya saya nanyain jam gitu. Dan ayo pulang gitu. Pokoknya gitulah. Oh, Wulan agak minta pulang mengigau. Heeh. Oh udah mulai meracau lah ya, istilahnya meracau tuh udah mulai ngomongnya kemana-mana Iya, gitu ya. Iya, kayak gitu. Itu di rumah sakit pertama. Iya betul. Lalu habis itu pastinya karena kenapa pindah ke rumah sakit kedua? Akhirnya saya malah disuruh pulang gitu. Disuruh dokternya, pulang? Iya disuruh Oh, pulang. Kata dokternya nggak apa-apa kok, nanti makan aja yang bagus gitu ya, makan yang penuh vitamin. Nanti pulang, nanti juga sembuh sendiri gitu. Tapi ternyata di rumah malah tambah demam gitu. Berhari-hari tuh demamnya hampir 39 gitu-gitu. Terus muntah. Akhirnya saya ganti dokter. Saya pindah ke dokter lain. Dan itu udah telat sih sebenarnya. Udah di rumah tuh udah sekitar 2 minggu. Berarti Wulan di rumah sakit, lalu dokter suruh pulang dengan keadaan masih, masih sakit. setengah sadar itu juga. Dengan setengah sadar, dokter malah suruh pulang ya. Iya, betul. Luar biasa. Saya nggak di sini nggak mau bahas mengenai dokter atau rumah sakit, tapi kita lihat nanti, kita dengar ada sesuatu pasti di balik kesaksian Wulan apa yang Tuhan kerjakan ya. Tapi maksudnya dalam artian setelah 10 hari suruh pulang di rumah. Mungkin karena nggak di bawah perawatan dokter, mungkin gitu kali ya. Iya. Jadinya getting worse, makin memburuk gitu apa? Iya makin memburuk karena nggak ada satu makanan pun yang bisa masuk gitu. Susu pun udah susah sekali masuknya. Di jus-jus juga udah nggak mempan. Udah nggak bisa sih. Berarti Karena Wulan akan sempat muntah kurus lagi. dong ya? Oh ini pertanyaan sedikit lah. Berarti sempat kurus lah ya? Ya kira-kira 20 kilo yang lalu. Wah 20 kilo yang lalu ya, oke. Kita intermezzo aja. Oh gitu ya, berarti berdampak pastinya ya, berdampak Iya, pasti ke badan gitu ya, karena nggak makan-makan. Kalau nggak berdampak aneh juga ya. Gitu ya. Saya juga yang aneh sih nanyanya gitu ya. Oke. Terus lalu setelah Wulan namanya kena pulang ke rumah, lalu ke dokter yang kedua. Iya, Apa kata dokter kedua? Kata dokter kedua, ya udah harus langsung operasi karena cairannya itu udah menyebar ke seluruh perut gitu. Perut? Iya. Udah apa ya, harus cepet-cepet ditutup lah gitu kebocorannya itu gitu. Dan berarti dokter infeksinya udah tinggi banget gitu. Dokter kedua itu tahu juga ya bahwa memang Dia juga bingung, loh kok kenapa nggak langsung ke rumah sakit gitu. Karena leukositnya tuh udah berapa ya, saya lupa ya angkanya. Cuman Jauh di bawah ibaratnya, normal ya? Iya jauh banget, 3 kali lipatnya di atas normal lah gitu. Itu udah infeksinya udah tinggi banget gitu. saking itu dia menginfeksi di Iya, dalam perut betul. ya. Oh, wah, luar biasa banget. Lalu setelah itu apa yang Wulan kan begini, orang pasti berkira-kira dong. Apalagi tadi udah bilang bahwa Wulan udah sempat setengah sadar, udah meracau. Biasanya kan begitu orang bilang istilahnya udah ya gitulah ya. Udah waktunya gitu Udah ya. waktunya gitu ya. Tapi kan kita lihat Wulan ada di samping kita nih sekarang nih. Gitu kan, ngobrol di sini, bisa kesaksian bahkan. Nah, Iya. boleh tahu nggak gitu, pada saat itu setelah di dokter kedua itu, apa yang Wulan rasakan gitu ya, apa yang Wulan alami, khususnya pastinya sama Tuhan, bersama Tuhan, melalui proses sakit yang tadi itu. Nah sebenarnya dari waktu dokter pertama, waktu saya dirawat di rumah sakit pertama itu, ya itu kondisinya kan udah drop banget, hampir setengah sadar gitu ya. Tapi ya disitulah lagi tuh, lagi-lagi keluarga cool yang nomor 1. Keluarga cool lagi ya, luar biasa. Nomor 1 datang berdoa, mereka bahkan nungguin saya gitu ya semalaman. Dan di situ juga ada teman-teman dari gereja juga sih gitu ya. Ada Pak Gembala segala macam datang. Ketika itu berdoa untuk saya yang tadinya nggak bisa apa ya. Jadi sebenarnya sebelum pulang itu saya percaya itu udah ada mujizat gitu sebenarnya. Bahkan ya buktinya saya bisa pulang, saya sempat 2 minggu gitu ya di rumah gitu kan, bisa jalan gitu walaupun dia pakai dipapah lah gitu. Nah di situ ketika mereka berdoa buat saya gitu, terus Pak Gembala cuma bilang Tuhan Yesus tolong gitu. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa keluar suara sedikit pun, saya nggak bisa. Tuhan tolong gitu, teriak yang kencang gitu, saya lebih lagi gitu, Tuhan Yesus tolong.
ketika saya benar-benar Tuhan, saya tolong saya gitu, saya di posisi terendah, saya nggak mau mati gitu, saya masih ada orang tua gitu, harus seperti itulah. Ketika saya bilang Tuhan Yesus tolong gitu, saat itu seperti jiwa saya tuh terbangun gitu. Di situ saya melek semelek-meleknya, saya sadar sesadar-sadarnya, dan baru lihat oh ternyata di sini banyak orang gitu. Di situ sih momennya saya percaya itu kuasa Tuhan tuh mengalir sejak saat itu. Gitu. Ada panggilan ya dari Iya, dari dan karena saya sudah melihat saya ada di lorong yang gelap itu dan saya udah bilang Tuhan saya lelah gitu, saya capek, saya pengen menuju ke lorong yang gelap itu aja. Saya sempat bilang gitu. Tapi karena didoakan kayak berasa ada yang manggil, ya udah akhirnya saya cuma bisa teriak Tuhan Yesus tolong gitu. Di saat itu saya baru sadar sepenuhnya. Berarti dalam keadaan itu waktu Wulan ada Pak Gembala atau mendoakan, Wulan dalam keadaan tidak sadar berarti? Iya mungkin Setengah sih sadar kayaknya mungkin ya setengah sadar. Karena nggak tahu ada siapa aja di situ gitu. Tapi pada saat momen itu juga Wulan langsung istilahnya bangkit begitu, langsung melihat bahwa ada orang-orang di sekitar Wulan yang mendoakan begitu ya. Iya betul. Wah luar biasa, saya agak sedikit tegang juga dengarnya gitu ya, bahwa ya ini pekerjaan Tuhan ya pastinya, bukan pekerjaan manusia pastinya begitu ya. Dan ya percaya nggak percaya ya, maksudnya saat itu di rumah sakit saya ngelihat ada ibu-ibu yang duduk di pojok kamar saya, itu dia ngeliatin terus nunggu terus gitu, dan udah berasanya tuh gelap lah, ibaratnya kayak roh kematian tuh udah sangat dekat gitu, sepertinya seperti itu gitu. Udah merasa di ujung lah ya istilahnya, udah mau dipanggil Tuhan istilahnya begitu ya. Ya oke Wulan, berarti Wulan waktu itu ngelihat ada di lorong gelap itu ya, ada ibu-ibu udah siap, malaikat itu udah siap istilahnya gitu ya. Saya nggak tahu sih itu malaikat atau gimana ya, cuma dia perhatiin terus kayak nungguin gitu. Ya istilahnya ujung ajal banget ya, ujung ajal banget ya, itu momen itu ya berarti ya. Ya puji nama Tuhan. Lalu kalau boleh kita simpulkan gitu Wulan ya, bahwa kalau saya melihatnya bahwa bukan mungkin sih, pastinya Tuhan punya rencana nih. Iya, betul. Buat Wulan, Pasti. begitu ya, pasti kan gitu. Karena setiap kita percaya apapun pencobaan yang kita alami itu, pertama tidak akan melebihi kekuatan kita. Lalu pasti ada rencana Tuhan di balik segala sesuatu itu. Nah kalau boleh tahu Wulan boleh sharingkan untuk menjadi kesaksian buat kita juga, membangun kita. Apa yang Wulan dapatkan selama proses tersebut, begitu. Karena kan kita tahu bahwa banyak di luar sana sekarang yang lagi sakit COVID juga, sakit banyak lah gitu, sakit nggak COVID aja banyak sakit gitu kan, apalagi sekarang ada COVID dan segala macam. Mungkin kesaksian Wulan yang mungkin orang merasa sekarang sakit, udah di ujung istilah ajalnya gitu ya, boleh kasih tipsnya istilahnya gitu lah. Apa yang Wulan lakukan pada saat itu, begitu ya? Ya kuncinya sebenarnya cuma satu, bersyukur. Bersyukur. Gitu. Ya itu yang mama saya selalu bilang, Lan jangan lupa bersyukur gitu. Kalau kita saya langsung ingat, oh iya ya, kalau teman saya sakit, teman saya susah, saya coba bilang, udah ngucap syukur aja. Tapi di saat posisi kita sakit seperti itu gak gampang loh. Gak gampang. Gak gampang, itu susah sekali. Setuju. Untuk bilang Tuhan saya bersyukur buat hari ini saya masih hidup, itu susah sekali. Gimana ngucap syukur gitu ya. Jahitan saya 22, ya kan, saya nggak bisa gerak sana sini, usus saya udah dicuci gitu ya, terus masih mengeluarkan cairan gitu, dan itu kalau cairannya nggak berkurang itu harus dioperasi lagi gitu, operasi untuk yang ketiga kalinya berarti. Itu nggak mudah, tapi saya ya udah saya taat aja, saya belajar mengucap syukur gitu, saya gunakan kesempatan di rumah sakit untuk lebih banyak dengerin firman Tuhan, lebih banyak dengerin puji-pujian gitu ya. Pokoknya segala hal yang mungkin di tengah kesibukan saya bekerja gitu ya, mungkin ya ini teguran Tuhan juga gitu kan. Saya sibuk bekerja, saya sibuk ya lakukan hal-hal yang di luar Tuhan mungkin gitu ya. Dan itu saatnya saya kembali kepada Tuhan. Ya itu. Itu yang Wulan ya, betul. rasakan ya. Oke. Itu momen kita untuk lebih deketin, gimana ya, itu cara Tuhan mungkin menarik kita gitu kembali kepada Dia. Mungkin caranya nggak enak gitu ya, dengan sakit, tapi saya percaya itu cara Tuhan untuk deketin kita, untuk bawa kita ke next level, untuk kita tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau gitu dalam hidup kita. Oke, yes.
Puji nama Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita dapatkan pelajaran malam hari ini dari Wulan bahwa keadaan apapun, keadaan Bapak Ibu Saudara di rumah sakit, mungkin tidak hanya sakit fisik aja Wulan ya, tapi karena keadaan dan segala hal yang terjadi akibat pandemi ataupun di luar pandemi, apa Wulan? Kita harus bersyukur. Firman Tuhan katakan bersyukurlah di dalam segala hal ya. Itu bahwa kuncinya. Saya setuju sama Wulan. Kita mudah untuk ngomong bersyukur buat orang ya, tetapi melakukannya, mengaplikasikannya itu yang tidak mudah Wulan. Iya ya? betul. Oke, terima kasih Wulan ya buat kesaksian yang luar biasa. Kita percaya juga Wulan saat ini ada di sini karena perkenanan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tuhan kasih kesempatan Wulan ya. Bahkan sekarang udah pulih sampai melayani Tuhan sekarang ya. Bahkan ya itu Bapak Ibu Saudara. Itu janji saya. Itu janjinya dia Bapak Ibu Saudara buat untuk terus melayani Tuhan ya. Karena dikasih kesempatan, hidup adalah kesempatan ya untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai berbicara mengenai kesaksian yang disampaikan Wulan. Kita percaya kita pasti dapat sesuatu saat kita membuka hati, membuka pikiran kita mengenai apa yang disampaikan. Mungkin pengalaman setiap kita berbeda-beda setiap orang. Tapi saya percaya satu hal, Tuhan itu baik pastinya. Tuhan mau bekerja buat Bapak Ibu Saudara di rumah, memberi kekuatan, memberikan motivasi, memberikan harapan buat setiap kita bahwa mukjizat itu masih ada sampai hari ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini yang begitu luar biasa. Kami telah dengar kesaksian dari hamba-Mu Wulan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar kesaksian apa yang sudah didapatkan Wulan, dia boleh katakan bahwa mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun yang dirasakan, apapun yang dialami Bapak Ibu Saudara di rumah, Wulan ataupun siapapun, tidak tertutup siapapun yang menerima pencobaan pada saat ini. Kami mau perkatakan terus bahwa kami terus mengucap syukur di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau terus bekerja, Roh-Mu terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Bahkan sampai Engkau Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu nyata, kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.